lagi, perkenalkan nama saya Gede Suwardite, pengelola P4S Petani Muda Keren Goblek yang bergerak di bidang hortikultura, terutama tanaman sayur organik. Salam Rahayu, salam petani muda keren. Kami di P4S Petani Muda Keren Goblek berusaha membuat mata rantai pertanian dari hulu sampai hilir. Di hulu, P4S Petani Muda Keren Goblek membuat toko tani dengan bersama-sama disupport oleh Koperasi Petani Muda Keren untuk menyediakan saprotan dalam pertanian untuk para petani seperti pupuk organik, pestisida nabati, trichoderma, Penebacillus, alat-alat pertanian berupa mesin, mulsa, alat semprot, dan lain sebagainya. Di toko tani, para petani bisa mengambil saprotan sehingga mereka tidak berkendala lagi di dalam melakukan penanaman dan berbudidaya, dan mereka diringankan dengan bisa membayar setelah panen. Di hulu, untuk pembibitan, kami P4S Petani Muda Keren Goblek membuat rumah bibit, di mana kami di sini menyediakan bibit-bibit unggul untuk para petani seperti cabai, kol, brokoli, tomat, dan masih banyak lagi jenis-jenis bibit unggul sayur mayur yang kami sediakan P4S Petani Muda Keren. Dulu kami sebelum bergabung di Petani Muda Keren, sebelum membentuk P4S Petani Muda Keren, pertanian kami di Desa Goblek sangat-sangat tidak jelas. Dan para petani dalam kegelisahan, terutama di bidang pemasaran, permodalan, dan juga penuh dengan kebimbangan dalam bertani. Dalam artian di sini kita tidak mempunyai keyakinan untuk melakukan pertanian seperti saat ini. Setelah kami bergabung di Petani Muda Keren dan juga membentuk P4S Petani Muda Keren, para petani kami sehingga semua mendapatkan kenyamanan, kejelasan dari pemasarannya, pengadaan peralatan untuk pertanian, semua bisa teratasi, dan itu pelan-pelan semuanya makin membaik dan membaik. Oke teman-teman, untuk membuat pertanian menjadi maju, kita sebagai petani harus bersatu, membentuk sebuah komunitas melalui dari desa, dari dusun, dimanapun itu, sehingga pertanian di Indonesia menjadi pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Salam Petani Muda Keren. Oke teman-teman, untuk melakukan proses pembibitan yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan, yang paling awal adalah memperhatikan media tanamnya, di mana media tanam ini dalam melakukan pembibitan adalah campuran dari sekam bakar, tanah, dan pupuk kompos, mutu manikam, dengan dicampurkan beberapa pupuk guano cair dan guano padat dicampur di sini. Kemudian kita biarkan selama 1 bulan. Setelah itu baru kita melakukan proses penyemaian. Proses penyemaiannya seperti ini. Kita ratakan, medianya kita ratakan. Kita taburkan benihnya, tentu saja dengan jarak yang ideal 1 cm. Setelah benihnya kita semai, kita tabur, kemudian kita lakukan langkah penutupan. Kita tutup dan pastikan benih-benih tidak ada yang muncul ke permukaan. Dan setelah itu kita melakukan penyiraman sampai yakin betul-betul basah, dan kita tunggu sampai 7 hari, maka akan tumbuh. Semaian ini akan tumbuh. Setelah 1 minggu, maka bibit akan berubah tumbuh seperti ini. Kemudian karena
benih yang layak kita tanam atau pindah tanam. Kalau benih cabai itu usianya 30 hari setelah disemai. Maka setelah 30 hari hasil daripada pembenihan itu akan menjadi seperti ini. Ini cabai, ada kol, ada tomat, brokoli. Makanya semua tanaman hortikultura jenis sayur mayur dari penyemaian sampai layak untuk dipindah tanam usianya 30 hari. Setelah benih-benih yakin ketutup rata dan tidak ada muncul ke permukaan, langkah awal kita lakukan dengan penyiraman, melakukan seperti ini sampai yakin bahwa ini basah beneran, betul-betul basah. Setelah usia semaian 7 hari, kita melakukan penyiraman dengan menggunakan teknologi smart farming, yaitu dengan menggunakan fogger. Jadi untuk penyiraman dengan fogger ini kita biarkan 5 menit saja dan semua bibit-bibit ini akan mendapatkan air yang cukup. Jadi ini sangat mudah, sangat menghemat air dan hasilnya maksimal. Baik teman-teman, jadi bibit yang sudah layak untuk dipindah tanam adalah bibit brokoli ini yang sudah usianya 30 hari. Dalam proses pindah tanam itu, caranya adalah mencabut dengan memastikan bahwa akarnya masih tetap utuh. Oke. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa yakin bahwa tanaman ini bisa tumbuh dengan subur dan sehat tanpa mengalami gangguan stressing yang berlebihan. Karena akarnya sangat bagus. Dan juga ini karena dari penyediaan media yang tepat. Pada saat ini kita sedang berada di kebun P4S Petani Muda Keren Goblek. Ini proses pembuatan bedengan. Bedengan ini idealnya adalah tinggi 25 cm, lebar 1 meter, dan jarak tanam per lubang 50 cm. Bedengan ini sudah kami buat 1 bulan yang lalu, sehingga sudah mengalami proses fermentasi di lahan ini sendiri. Adapun ciri-ciri lahan yang sudah kita siap tanam dan aman adalah sudah mulai tumbuh gulma, tumbuh rumput. Jadi sebelum menanam kita bersihkan dulu rumputnya. Jadi kita pastikan yakin bahwa ini medianya sudah dingin, sudah bagus, layak untuk ditanam. Bibit dari rumah bibit tadi sekarang kita siap untuk pindah tanam, untuk ditanam di lahan yang sudah disiapkan sebulan yang lalu. Dan ini cara menanam tanaman brokoli. Yang perlu kita perhatikan adalah kedalamannya. Kita siapkan lubang seperti ini, kurang lebih 5 cm. Oke teman-teman, pada saat ini kita berada di kebun brokoli, di mana brokoli ini usianya sudah 21 hari. Usia brokoli sampai siap panen adalah 45 hari. Jadi 24 hari lagi brokoli ini sudah siap panen dan sudah siap kita distribusikan ke konsumen. Dan tentu saja ini perlakuannya adalah
total organik. Jadi konsumen kita sehat, petaninya sehat, kantongnya sehat. Oke teman-teman, di pertanian organik ini yang saya tekankan adalah kita harus sering-sering rajin merawat, mencabut rumputnya dengan cara manual. Karena kita tidak sama sekali tidak menggunakan herbisida di sini. Karena kalau kita menggunakan herbisida yang berlebih, maka tidak akan menyehatkan tanaman dan juga bisa membunuh mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah. Jadi untuk memastikan bahwa kebun itu tetap bersih, kita harus rajin mencabut rumput, membersihkannya dengan manual menggunakan tangan sendiri. Jadi hitung-hitung kita melakukan olahraga gratis. Di pagi hari kita lakukan 2 jam. Dengan luasan lahan 10 hari ini paling banyak kita membutuhkan waktu 2 hari. Itu pun kita kerjakan 2 jam setiap harinya. Cara yang tepat untuk menanam brokoli organik adalah di usia tanaman sudah mencapai 21 hari, kita melakukan pemupukan susulan. Pemupukan susulan tentu saja dengan menggunakan pupuk-pupuk organik juga. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ini di sini kami sudah menambahkan mutu manikam. Dan kemudian perlu dilakukan penyemprotan dalam waktu 3 hari sekali misalnya, tergantung bagaimana kondisi tanaman yang ada di lahan. Seperti hari Senin kita menggunakan agen hayati, hari Rebo pestisida nabati, dan hari Kamis kita menggunakan pupuk guano cair untuk mempercepat proses pertumbuhan daripada tanaman brokoli ini. Untuk diketahui teman-teman sekalian, organik itu adalah pencegahan, bukan pengobatan. Bukan membunuh hama atau membunuh kumbang-kumbang yang datang ke tanaman kita. Tetapi kalau kita melakukan dengan rutin, kita melakukan perawatan dengan rutin dan menjaga tanaman kita menjadi tetap sehat, maka hama akan tidak datang ke tanaman kita. Karena mereka pun perlu hidup. Karena kita konsep di organik adalah konsep bertani yang nature farming, ramah lingkungan. Dan konsep kita di pertanian adalah konsep trihite karana. Di P4S Petani Muda Keren Goblek ini, kita juga melakukan teknik penanaman atau pola bertani dengan sistem tumpang sari. Contohnya ini, cabai kita tumpang sarikan dengan kubis. Tapi perlu juga diperhatikan, kita menanam tumpangannya itu di waktu yang tepat. Tidak bersama-sama menanam jenis tanaman, 2 jenis tanaman ini kita tidak tanam secara bersama-sama di satu tempat ini. Jadi pola tumpang sari yang baik itu adalah pertama kita menanam cabai. Setelah usia tanaman cabai ini mencapai usia 1,5 bulan atau 45 hari, baru kita susul dengan penanaman kubis di bawahnya. Maka dengan demikian, dengan cara konsep bertumpang sari yang benar akan menghasilkan hasil yang maksimal seperti ini. Contohnya teman-teman bisa lihat di sini. Kubis tumbuh dengan subur, cabai juga berbuah dengan lebat. Dalam proses perawatan kebun di P4S PMK Goblek ini kita sudah menggunakan teknologi smart farming. Teknologi smart farming ini sangat-sangat membantu para petani, terutama di saat melakukan penyiraman, pemupukan, kita sudah bisa mengendalikan dengan jarak jauh menggunakan smartphone, mengecek pH tanah juga kita bisa melihat di smartphone, dan juga sangat-sangat efisien, menghemat waktu, menghemat air. Contohnya seperti ini, pada saat kita mau melakukan penyiraman menggunakan agen hayati. Waktu yang kita perlukan untuk melakukan penyiraman
tidak lebih dari 5 menit saja, dan tanaman itu sudah mendapatkan air yang maksimal. Menjadi petani organik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Kalau mau, pasti bisa. Jadi petani harus ulet, harus rajin, tidak gampang menyerah. Salam keren, petani muda keren.